Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sam Jahari, ya dari Berita Indonesia dan Radio Nongkrong Bareng. Yang dekat situ aja masnya yang pakai topi hitam. Yang lain sabar ya, kita 1 jam untuk sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, maaf ternyata mbak-mbak. Selamat siang Pak Chandra, selamat siang Bu Rika. Selamat siang, silakan mbak. Perkenalkan nama saya Sianti. Saya pekerja BNI juga dari tahun 2015. Tapi sempat pulang 2018 dan baru datang bulan Juli. Baru saya datang karena usaha saya kena COVID ya Bu. Saya sempat merintis usaha di Indo Pak. Saya tertarik dengan event yang program ini KJRI buka, saya tertarik kembali untuk mengikuti acara ini. Terus yang mau saya tanyakan kepada Pak Chandra dan Ibu, apakah bisa seorang PMI yang sudah mempunyai usaha di Indo untuk mengembangkan program ke KJRI yang ada program berikutnya? Saya mempunyai banyak rekanan di Indo untuk memperkenalkan produk-produk maupun makanan dan minuman atau produk lainnya seperti batik dan lain-lain. Begitu Pak Chandra, semoga Pak Chandra bisa nanti saya komunikasi kembali untuk lebih lanjut. Demikian saya dari pertanyaan yang nggak mungkin saya sampaikan semuanya. Demikian waktu untuk kami, untuk saya. Terima kasih banyak Ibu Rika. Saya kembalikan lagi waktunya. Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Kita cukupkan dulu 3 pertanyaan untuk gelombang yang pertama. Silakan siap-siapkan pertanyaan untuk gelombang berikutnya, 3 orang berikutnya. Baik, yang pertama dari Mas Abi. Mas Abi bertanya, apakah benar PMI ini bisa jadi bos Pak? Silakan Pak. Ini buktinya ada, silakan Pak. Gimana cara merubah mindsetnya kita yang bekerja setiap bulan itu ya udahlah gaji sebulan cukup sebulan, bulan besok tar pikir bulan depan. Nah itu gimana caranya Pak? Silakan Pak Chandra. Mas Abi ini kebetulan saya kenal. Ya, Mas Abi ini kebetulan saya kenal dan ada di dalam satu komunitas grup WhatsApp saya. Dia ini seorang insinyur. Tetangga ya, seorang insinyur. Saya juga sebagai orang Indonesia tentu kita bangga ya bisa diundang, dipekerjakan di Hongkong sebagai seorang tenaga profesional ya seperti Abi ya. Oke, jadi bagaimana seorang PMI itu bisa jadi bos? Anda harus jadi pedagang, sederhana. Ya, Anda kalau tidak bisa jadi pedagang, Anda harus berpikir bagaimana supaya income penghasilan Anda itu bisa terus bertambah. Ya. Dan kalau Anda ingin mendapatkan uang yang lebih-lebih lagi, ya satu-satunya jalan perbanyak pergaulan, perbanyak pertemanan. Ini yang saya sering ngomong di grup WhatsApp saya. Harus itu. Karena apa? Kita belajar. Kita akan ketemu dengan bermacam-macam karakter manusia di situ. Untungnya cara saya di situ saya menganggap diri saya sebagai seorang pelayan. Kalau saya tidak menganggap saya sebagai seorang pelayan, kita gampang emosi. Jadi EAD, jadi sekali lagi ya sebagai pedagang, ya. Kira-kira cukup nggak dengan jawaban saya ini? Cukup puas nggak kira-kira? Merubah mindset, ya. Merubah mindset justru pekerjaan yang sangat tidak mudah. Seperti apa yang saya lakukan sekarang ini. Saya kan ingin merubah mindset sebetulnya. Mindset seseorang itu mau dirubah karena ini kan menyangkut masalah kebiasaan hidup kita. Kemudian kita rubah sesuatu yang baru. Ya kan? Ini
yang dibutuhkan adalah apa? Ya kemauan dulu, tekad, dan tujuan hidupnya mau kemana? Ya kan? Nah, tujuan hidupnya ya hanya puas bekerja, libur ya dikasih libur, kemudian kalau dikasih libur ya keluyuran kemana-mana. Ya ini tidak menolong hidupnya BNI kalau menurut saya, mohon maaf ya. Karena apa? Sayang sekali saya menganggap kesempatan libur ya seharusnya dipergunakan untuk belajar, ya, merupakan waktu. Dan yang sering saya ngomong, waktu itu lebih berharga dari uang. Ya, dan saya selalu menyadarkan sebagai manusia kita hidup ada dua hal yang kita tidak bisa hindari. Satu apa? Kita pasti tua. Dua, kita pasti mati. Nah, dari situ dah coba berpikir, karena yang bisa merubah mindsetnya seseorang itu adalah kamu sendiri. Kalau kamu tidak bisa move on, bagaimanapun saya paksa kamu, nggak bisa. Ya, justru saya itu suka gergetan, saya suka nggak tahan dengan orang-orang yang hidupnya suka sembarangan seperti apa yang saya lakukan di masa yang lalu. Kenapa saya bisa melakukan hal ini? Kenapa saya bisa gergetan? Karena saya sayang kamu orang. Sungguhan, kalau saya tidak mencintai BNI, ya mohon maaf, siapapun mengundang saya tidak mau. Karena BNI yang undang, saya pasti melakukan. Saya mencintai BNI, karena saya lahir dari seorang BNI. Bagaimana membangun mindset supaya bisa bertahan di Indonesia, Bu Media? Kita persilakan Bu Media jawab dulu ya. Baik ya, jadi memang masalah utama itu yang sering terjadi adalah setelah pulang tinggal 2-3 tahun di Indonesia, balik lagi, kadang-kadang baliknya itu bukan dengan modal kosong, tapi modalnya minus karena udah keburu punya hutang lagi. Nah, memang kalau dari hasil survei yang Enrich lakukan bersama dengan Badan Survei pada tahun 2018-2017, hanya 6-7% pekerja migran baik dari Indonesia maupun dari Filipina yang memang sukses pulang tanpa harus balik ke Hong Kong atau ke mencari pekerjaan di luar negeri lagi. Nah, salah satu sebabnya adalah yang pertama itu karena merasa sudah punya uang, sudah cukup, tapi nggak tahu apa kebutuhan yang akan diperlukan di Indonesia. Jadi nanti uang untuk bisnisnya kadang tabungannya dipakai nanti untuk bisnis, jadi tanpa memisahkan antara ini untuk hidup, ini untuk bisnis. Yang kedua, teman-teman di sini seperti kata Pak Chandra tadi, carilah ilmu dan networking sebanyak-banyaknya. Saya kasih contoh ya, saya ada kenal pekerja migran atau orang pekerja migran di Hong Kong, kemudian dia bilang, Bu, saya mau pulang ke Indonesia. Kamu ngapain pulang? Saya mungkin mau jualan. Pak Chandra bilang, memang kalau kita pengen jadi bos harus jadi pebisnis, harus berdagang. Dia mulai dengan cara menjual bawang goreng. Ini sukses story ya, hanya 2 tahun dia langsung sukses. Bawang gorengnya, nah di Enrich kita ajarkan bagaimana cara berbisnis yang memang membedakan kita dengan orang lain gitu. Jadi nggak bisa semua bawang goreng kita jual sama gitu, kita harus punya spesifik bisnis kita. Nah kemudian dia jual bawang goreng itu dia bikin sedemikian rupa sampai punya kualitas yang bagus, pilihan bawangnya bagus. Kemudian dia menggunakan mesin untuk mengeringkan bawang goreng tersebut sehingga seperti kering, jadi nggak berminyak, ya. Dan itu pure bawang goreng. Singkat cerita dia sukses, targetnya adalah teman-teman di sini, oke? Itu satu. Yang kemudian karena dia melihat dari sini dia punya kenalan banyak dari mulut ke mulut kan. Berarti perlunya networking kan, dia punya modal usaha dan dia punya ilmu cara berbisnis bawang goreng. Nah kemudian dia mulai opportunity. Sekarang ini dia kembangkan bisnisnya nggak cuma bawang goreng, tapi dia menjadi agen pengiriman barang ke Hong Kong. Tadinya dia berjalan kaki, punya motor, sekarang dia punya mobil untuk ngambil barang. Jadi dia tuh bukannya dia tuh cuma hanya sebagai tempat penitipan, nanti barang dia dikirim ke agen misalnya di Sragen apa di mana gitu, di daerah-daerah dekat lokasi rumah dia. Jadi dari situ, dari ilmu yang dia punya modal usaha, kemudian dia punya networking, akhirnya berkembang. Jadi memang harus bisnis harus diusahakan, tapi banyak pekerja migran yang memang karena punya ilmu dan sukses. Satu lagi
kegagalan yang paling utama nih kebanyakan adalah karena di saat kalian berbisnis itu tidak memisahkan antara uang pribadi dan uang bisnis. Itu sumber kesalahan utama. Jadi bisnisnya dapat uang dipakai untuk beli motor, bisnisnya dapat uang dipakai untuk biaya sekolah anak. Nggak gitu, akhirnya cash flow-nya berantakan. Itulah yang membuat kenapa bisnis itu kebanyakan gagal. Gitu ya. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk Pak Chandra, Pak, prosedur buat gabung Aku Harus Jadi Bos, Pak. Ini, Pak. Ya, sebetulnya mau bergabung dengan Aku Harus Jadi Bos ini, kenapa saya tulis nama judulnya Aku Harus Jadi Bos dulu? Ya, nah supaya teman-teman berpikir bagaimana supaya menjadi mindset itu berubah. Ya, kalau dulunya kita itu bekerja, bagaimana kita berpikir kalau kita sebagai majikan? Ya, harus berpikir di situ. Jangan hanya berpikir selalu sebagai pekerja. Coba berpikir kalau saya sebagai majikan bagaimana? Ya kan? Nah, tidak ada syarat. Aku harus jadi bos ini, saya bersyukur sekali. Dia berkembang secara alami. Dia mulai yang bergabung ini dari ratusan orang, sekarang jadi 200-an orang. Tanpa saya sadari loh, ini saya dapat berkah ini. Yang dulunya tadi saya sudah kenal sama PMI, tiba-tiba saya kenal jadi friend banget. Tapi sayang banget, ada kesayangan yang saya bisa dapat, yang saya bisa petik di dalam grup komunitas yang saya bangun dari tahun 2020. Ya. Saya nggak tahu ini serba kebetulan atau memang ini semua rencana Tuhan. Ya. Berdirinya AHJB ini bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. 1 Juni. Saya sama sekali tidak menyangka gitu loh. Dan sekarang berkembang secara alami gitu loh. Anggotanya ada 200-an lebih. Saya belajar juga bagaimana belajar untuk kita agar kita bisa bareng-bareng belajar di sini. Gitu loh. Jadi kalau kamu orang setelah bergabung hanya menyimak, hanya mendengar motivasi saya ini bukan seorang motivator. Motivator, kita dengar pun tidak ada gunanya kalau kita tidak mau action melakukannya. Itu hanya menyemangati kita sementara aja, mendengar motivasi kalau seseorang hanya menyemangati seseorang sementara aja. Sementara nih PMI ini semangatnya up down. Iya kan? Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena PMI ini punya 3 masalah besar di dalam hidup mereka. Tekanan hidup mereka ini tidak ringan. Sebetulnya jadi orang PMI ini saya salut loh sama kamu orang. Saya salut saya begini. 1, masalah yang paling besar yang terutama itu kan kamu harus bertanggung jawab dengan majikan. Ya kan? Kamu sudah bekerja mati-matian agar majikan itu senang. Ini kan tidak mudah. Masalah yang kedua, kamu juga harus berpikir bertanggung jawab terhadap keluarga. Iya kan? Terhadap keluarga. Dan masalah yang ketiga, ya tentu kamu harus bertanggung jawab diri sendiri. Ya kan? Jadi 3 masalah ini yang saya pelan-pelan pecahkan bagaimana caranya untuk membantu kalian. Bukan saya yang mau membantu, tapi kamu pun harus membantu diri kamu. Saya bantu, bukan saya bisa bantu, tapi karena kamu bantu diri kamu sendiri. Yang hebat itu bukan saya, yang hebat itu kamu. Makanya sering ketika saya di grup ngomong itu, bisa juga gergetan sekali, suka sekali gergetan. Ada yang suka sosokan juga, gitu loh. Jadi ya mungkin karena saya sebagai orang tua ya di sini ya, saya sebagai orang tua, jadi ya secara nggak langsung asam garam dunia ini udah saya makan nasi lebih banyak lah dibandingkan dengan kalian gitu loh. Dan usia saya juga sudah, saya sebagai orang tua ya saya tidak tahu kapan Tuhan panggil saya pulang. Tujuan saya hanya ingin hidup saya itu bermanfaat untuk PMI aja. Itu. Gimana Bu Nadia?
Kemudian pertanyaan untuk Pak Chandra lagi, kiat-kiat membangun bisnis di era digital marketing. Baik, kita silakan Bu Media dulu untuk menjawab. Silakan Bu. Baik, benar sekali ya, hanya 67% lah, mungkin jadi di bawah 10% gitu. Dan memang kalau kita perhatikan memang lapangan pekerjaan di daerah itu memang berbisnis ya, bukan bekerja di kantor, karena memang mungkin karena pemerataan di Indonesia itu belum terlalu merata untuk semua daerah ya. Nah, jadi orang masih ke Jakarta, masih ke Surabaya, atau masih ke Bandung untuk bekerja. Nah, sebenarnya untuk berbisnis untuk agar bisa bertahan, salah satunya juga di awal bisnis itu harus melakukan riset. Makanya tadi kata Pak Chandra, jadi jangan pulang langsung buru-buru bikin bisnis. Ada namanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Itu adalah cara berbisnis yang termasuk yang lumayan mungkin memudahkan kita untuk memulai berbisnis. Tapi harus melakukan satu riset dulu, apakah yang akan kita jual tersebut memang dibutuhkan. Jadi bukan, oh saya pintar masak, saya mau catering, tapi tetangga semua itu biasanya karena kurang mampu akhirnya masak sendiri di rumah, jadi nggak ada yang beli dagangannya. Jadi kalau kita berkaca dengan siapa Menteri Pendidikan kita sekarang, Pak Nadiem, dia punya Gojek itu karena dia melihat ada kebutuhan untuk transportasi. Jadi bukan, jadi ujungnya bukan pengen cari duit online, tapi apa yang dibutuhkan oleh orang dia sekarang. Jadi benar kita jangan buru-buru, tapi amati dulu. Jadi kata Bu itu tadi kadang-kadang ada yang bisnis laundry semua. Nah, cara supaya kenapa bisnis laundry kita yang dipilih, kita harus bikin sesuatu yang melebihkan produk kita dibandingkan dengan produk yang lain. Itulah gunanya ilmu, dan itulah gunanya ada seperti Pak Chandra ini di Hong Kong gitu loh. Jadi bisa menggali ilmu Pak Chandra, atau dengan cara di YouTube juga banyak ya. Dan di Enris kita juga ajarkan bagaimana cara membuat suatu produk itu lebih excel dibanding yang lainnya. Jadi kalau kita sama-sama bikin laundry, ya akhirnya kan orang bisa aja hari ini dia mau kesini, besok mau kesini gitu loh. Tapi kalau karena kita punya suatu produk yang spesifik, mungkin wangi-wangiannya, mungkin servisnya, mungkin ada green environment yang tercantum dalam jenis produk yang kita gunakan, membuat laundry kita dipilih oleh customer. Jadi harus ada spesifikasi dari produk yang kita jual. Gitu sih. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk Pak Chandra, Pak, kiat-kiat untuk membangun bisnis di zaman digital marketing menggembur, Pak. Silakan, Pak. Ya, dunia ini bukan dunia saya lagi. Ya, jadi saya harus akui, ya, kehidupan ini kan seiring berjalan dengan waktu, dengan zaman, ya, terlalu cepat, apalagi teknologi terus semakin maju. Ya. Jadi justru sekarang di misi AHJB ini saya juga belajar bersama PMI. Saya belajar sama PMI, ya, supaya bagaimana kita bisa sukses bareng. PMI banyak sekali yang mengenal teknologi, mengenal dunia digital zaman sekarang, ya. Justru mereka permasalahan yang terbesar yang menurut saya di sini ya tadi itu hanya kembali dari kemauan mereka. Ini kemauannya mereka, tekad mereka, apakah ingin sukses apa tidak, apakah ingin berkembang apa tidak, itu kan kembali ke dirinya lagi. Kalau dia hanya belajar, kemudian tidak melakukan sesuatu, cuma ingin belajar ilmunya aja, itu menurut saya. Ya. Tadi mungkin Mbak Eva tadi ada menyinggung masalah bagaimana tips untuk ya, oke. Rumus menabung. Saya waktu itu menabungnya itu ketika mulai dari uang dolar, ya. Jadi ya ini mungkin kalau saya katakan ini mungkin rezeki saya lah, hoki saya,
Ya, ini hoki saya itu pemberian Tuhan, bukan hoki karena saya dapat, itu pemberian Tuhan. Makanya apa yang saya lakukan di dalam pekerjaan sekarang ini, yang saya anggap sudah 28 tahun, ya, melakukan pekerjaan kiriman uang ini, kok masih aman-aman aja gitu loh. Seharusnya kalau ukuran saya sudah nggak mampu untuk melakukan pekerjaan ini lagi. Gitu. Kembali lagi ke diri saya, apakah terus mau berjuang apa tidak? Saya tipe orang yang tidak mudah menyerah, Pak. Jadi saya akan berjuang mati-matian bagaimana mempertahankan nama seorang Chandra, mantan seorang PMI. Ya, itu aja. Kira-kira yang menurut Mbak Elsa rumusnya adalah, ya, kita harus berpikir bagaimana membuat uang kita selalu bertambah. Sederhana aja itu rumusnya. Nah, sekarang saya mengalami semenjak COVID ini kebalikan daripada apa yang dulu saya lakukan. Sekarang berkurang. Kenapa bisa begitu? Saya mempelajari rahasia Tuhan. Ini saya dapat dari kehidupan saya. Tuhan itu, ini ibarat gelas ya, ibarat satu gelas. Rezeki saya dikasih sama Tuhan, udah penuh deh. Kalau terus Tuhan kasih, dia pasti tumpah dong. Ya kan? Ini ibarat aja, gitu loh. Jadi saya pelajari apa maksud Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan saya. Ini yang sedang saya lakukan sekarang di PMI. Tuhan mau saya itu berbagi. Gitu lah. Tuhan mau saya berbagi. Meskipun saya ini berkurang, tapi Tuhan mau berbagi. Nah, di balik saya berbagi ini, apa yang Tuhan mau kasih saya rezeki pada saat itu, jujur saya tidak tahu. Yang paling penting saya melakukan secara tulus, ikhlas, niat baik. Makanya dia HJB itu bisa bertahan sampai sekarang. Dan justru malah bertambah terus. Justru saya juga kaget, ternyata Tuhan memberi saya rezeki lewat pertemanan, lewat pergaulan. Makin banyak yang saya tadinya tidak kenal, jadi kenal. Gitu. Oke ya. Wah, Eva kira-kira? Ya, makasih. Baik, menurut pengalaman Pak Chandra, semakin banyak menabung semakin bagus, Mbak. Nanti kita mintakan tambahan dari Bu Media. Kalau secara teori dari 100% gaji kita tuh berapa persen yang seharusnya kita tabungkan. Kemudian pertanyaan dari Mbak Eva lagi, Bu Media. Adakah sepengetahuan Bu Media organisasi UMKM Purna PMI di Indonesia? Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Saya tambahkan sedikit ya secara teori ya, dan itu tuh memang prakteknya seperti itu memang harusnya, bahwa tadi saya katakan kalau kita sudah punya gaji, kita bikin namanya anggaran atau perencanaan. Dari situ kita tahu nih kemana aja kira-kira uang saya akan pergi. Ya, dari situ kita juga tahu nanti tujuan kita apa. Mungkin untuk sekolah anak kita menabung, untuk beli rumah kita menabung, untuk hari tua kita menabung, atau untuk modal usaha. Nah, kalau sudah tahu jumlahnya, itu disisihkan di awal. Jadi langsung dimasukkan ke, begitu kita terima gaji, uang yang kita sudah anggarkan untuk ditabung itu disisihkan untuk ditabung, sisanya baru dipakai untuk belanja, dikirim ke Indonesia, belanja di Hongkong atau beli baju dan lain sebagainya. Itu adalah cara pertamanya. Jadi disisihkan di awal. Yang kedua adalah kita harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga di Indonesia. Karena penyebab teman-teman tidak bisa menabung, penyebab teman-teman punya hutang adalah banyaknya tuntutan keluarga. Dan teman-teman tidak bisa mengatakan no. Padahal
Kalau misalnya teman-teman tidak bisa menabung, kalau teman-teman punya hutang, yang berantakan tidak hanya hidup kalian di sini, tapi hidup keluarga di Indonesia juga berantakan. Artinya apa? Harus bisa mengkomunikasikan masalah uang ini dengan keluarga. Saya punya cerita ya, saya baru kasih konseling 2 bulan yang lalu. Ada seorang PNI yang dia itu sudah punya hutang, tapi anaknya pengen dibeliin iPhone. Si PNI tersebut karena sayangnya sama anaknya ulang tahun yang ke-17, dibelikan iPhone, tapi karena uangnya tidak cukup, dia berhutang. Yang total hutangnya adalah 2 kali dari harga iPhone yang dibeli dengan cash. Sepertinya kok ini banget ya, tapi itu kejadian. Dan itu tuh gak 1-2 dari PMI. 86% PMI di Hong Kong itu berhutang. Betul. Nah, jadi marilah teman-teman, benar. Jadi jadilah yang sisanya. Jadi pertama tipsnya, sisihkan di awal dari gaji untuk ditabung sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, komunikasikan masalah uang ini dengan keluarga di Indonesia. Karena kebahagiaan keluarga bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan mereka jangka pendek, tapi adalah jangka panjang. Masalah ada perhimpunan UMKM. Terus terang saya, karena saya kerja di Inggris, kita tidak mengurusi masalah di Indonesia, tapi yang saya tahu mungkin ada bank dari sini yang juga punya perpanjangan tangan di Indonesia, atau mungkin NGO yang punya perpanjangan tangan di Indonesia. Dan juga di sini juga teman-teman seperti tadi yang sempat dikatakan Pak Chandra, bahwa teman-teman harus bisa meningkatkan nilai uangnya setiap, jadi jangan cuma ditabung. Kalau mau digital ya, mungkin ada yang tahu namanya P2P lending, peer-to-peer lending yang di bawah OJK. Itu juga membantu UMKM permodalan, dan kita bisa berinvest seperti kita menaruh uang di bank yang kita mendapatkan keuntungan pasif dari menanam uang di UMKM tersebut. Itu secara digital hanya menggunakan smartphone kita dan aplikasi. Kenapa? P, jadi P2P lending, kita tuh P2P lending bahasa Inggrisnya ya. Itu adalah contohnya gini, kan ngomong tadi digital ya, kita kan anak milenial nih. Kalau dulu kan orang tua kita beli emas atau nabung di bank. Kalau kita nggak lagi sekarang pakai smartphone kita, itu banyak sekali. Jadi tergantung teman-teman bisa buka di YouTube dengan OJK dulu, P2P lending mana yang terpercaya. Saya punya beberapa, tapi saya nggak bisa ngomong di sini kali ya. Nah, dari situ intinya begini, saya punya uang 2 juta. Saya mau taruh untuk investasi di UMKM, misalnya dia UMKM-nya dia peternak, atau UMKM-nya dia untuk membangun jembatan. Karena dia butuh dana, dia tarik dana dari masyarakat. Biasanya kan sama ini bank. Nah, sekarang kita yang jadi banknya, kita ingin jadi investornya dengan menggunakan smartphone kita. Jadi itu kadang-kadang dia memberikan dulu portfolionya bahwa oh ini keuntungannya dalam waktu 3 bulan tuh kurang lebih tuh 5% atau 8% dalam waktu 3 bulan. Itu masuk akal. Kalau di bunga di bank itu cuma 1% dalam setahun, ini 8% dalam waktu 3 atau 4 bulan. Jadi ada dijabarkan dulu bisnis ininya, kemudian nanti kita tanam uang di situ. Dalam waktu 3 bulan mereka memberikan return atau keuntungan kepada kita sebagai investornya. Itu kurang lebih. Jadi caranya bagaimana? Pergi ke YouTube, cari OJK tentang P2P lending, belajar dari sana atau bergabung dengan kelas English. P2P lending, P2P lending di YouTube. Oke, baik. Saya tambahkan untuk UMKM, organisasi UMKM Purna PMI. Nah, biasanya setiap kabupaten, khususnya yang berada di Jawa, Pulau Jawa, itu pemerintah daerahnya sudah
memberikan wadah yang cukup baik untuk teman-teman Purna PMI yang kembali ke tanah air. Ada program pemerintah namanya Desmigratif, silakan di googling, Desa Migran Kreatif. Nah, di situ ada dibentuk desa-desa, khususnya desa-desa yang sebagian besar warganya menjadi pekerja migran, itu dibentuk desanya menjadi desa migran kreatif, mulai dari teman-teman yang akan berangkat ke luar negeri, teman-teman yang akan kembali, bahkan juga untuk mewadahi anak-anak para pekerja migran yang tinggal di Indonesia. Nanti silakan di googling Desmigratif, Desa Migran Kreatif. Baik, waktu kita sisa 10 menit, dalam jam 13 ruangan harus kita tinggalkan. Kita kasih waktu untuk 2 penanya saja ya. Mungkin saya sini belum, ini satu, boleh Bapak ini satu. Nah sini Pak Tadi udah, saya ini ya silakan. Dengan Ibu yang baju putih. Sisanya yang masih punya pertanyaan nanti boleh menghubungi beliau-beliau berdua ini. Mereka sangat terbuka untuk pertanyaan teman-teman. Silakan Bapak, pertanyaan singkat, sebutkan nama dan 2 pertanyaan maksimal Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sam Jahari, ya dari Berita Indonesia dan Radio Nongkrong Bareng. Saya bukannya mau bertanya, tapi pengen ikut aja Pak Chandra ini, ya, yang sudah senior ya. Saya boleh bergabung nggak di AHGB? Saya juga mau belajar ini karena ya nggak semua PMI yang ikut-ikut ya kan, sekarang juga saya juga mau ikut Pak Chandra ya. Pengen juga jadi bos ya Pak? Saya pengen jadi bos juga. Tapi saya mau memberikan bukan pertanyaan tapi tambahan ya. Mungkin kebiasaan buruh migran ya yang saya amati atau gimana ya pendekatan saya dengan buruh migran selama 20 tahun di Hong Kong. Ya. Saya rasa Bu Megi sudah menyebutkan bahwa banyak TKW atau PMI atau BNI ya dari zaman TKW, BNI, PMI, ntar nggak tahu apa lagi. Itu banyak kan yang balik lagi ke Hong Kong. Ya nggak? Karena mungkin kebiasaan mereka, ya kebiasaan mereka dari keluarga di Indonesia, ya mungkin yang sudah bertabung banyak duitnya, ya bikin rumah yang gede. Ya, yang istilahnya saya selalu bilangkan sama teman-teman yang saya bimbing, ya nggak? Jangan bikin rumah gede-gede. Kecil-kecil aja, ya nggak yang salah, yang penting cukup untuk kita berteduh. Anaknya banyak. Saya bilang kan anaknya 7 ya, dibikin panjang tingkat gitu ya. Saya bilang kalau rumahnya gede, itu catnya kalau kita renovasi setahun 2 tahun itu memerlukan biaya, ya. Jadi saya selalu bilang kepada teman-teman semua, ya. Jangan, jadi kalau kayak Bu Megi bilang harus planning, ya kan? Itu semuanya benar, ya. Dan jangan kalau bikin usaha itu kita harus mempelajari bagaimana. Misalnya saya selalu bilang coba what is the best. Kayak di Hong Kong ini kita lihat restoran-restoran sering ngantri ya. Nah, kenapa dia ngantri? Ya, karena dia the best. Ya. Jadi kita harus mencoba, jangan takut mencoba. Mungkin standar kita Bu ya, mungkin standar Pak Chandra, Pak Bu Megi, ya nggak, mungkin lain-lain. Oh ini memang si Mbak bilang enak, tapi kita cobain biasa aja. Ya. Dan di Indonesia itu banyak sekali kompetisinya, ya banyak sekali. Jadi itu kita tuh harus we have to be different. Ya harus lain lagi, levelnya kita harus lebih tingkat lagi daripada orang-orang yang di Indonesia. Indonesia itu penduduknya itu 170 juta ya, itu banyak sekali yang istilahnya lebih pintar daripada kita dan kita juga harus lebih banyak pengalaman yang istilahnya kita ketemui di Hong Kong. Ya itu saja. Terima kasih. Baik. Motivasi tambahan dari Pak Sam. Kita lanjutkan penanya berikutnya.
Silakan sebutkan nama Mbak.